Oke, setelah kita membuat form untuk login untuk register dan login, sekarang kita akan buat usernya untuk ketika dia sudah punya akun, lalu dia daftar, ya kan? Lalu dia login dengan akun yang sudah dia buat, maka dia akan menuju ke akun front end akun. Nah, di front end akun ini belum kita apa-apain, makanya dia akan keluar error semacam ini. Jadi kita akan buat di menu login, kita tutup dulu semuanya. Nah, di sini form akun ya, public function akun, lalu seperti ini, dibuat seperti ini, lalu if kita ke login dulu deh sebelum kita isi akun ini. Login dulu, kita lihat di fungsi login. Nah, ini belum diapa-apain ya. If is set post submit gitu, else, lalu buat gini. Nah, ini kan kalau dia belum login, maka dia akan diarahkan ke sini seperti itu. Nah, kalau login dia maka $username this input post surname. Nah, kan di login sukses daftar itu dia username kan ya, username sama password ya. Lalu di sini password ya, $password sama dengan $this input post password. Oke, setelah itu di model ini kita akan buat fungsi untuk loginnya, function login dengan parameter username dan password. Nah, setelah ini baru kita akan kasih query select bintang from tbl pembeli ya, pembeli where username sama dengan $username. Lalu di sini juga kita password sama dengan $password. Oke, seperti itu. Ini sifatnya dia nge-return sesuatu ya. Di front end ini kita panggil $this model front end, lalu kita panggil fungsi login dengan parameter username dan $password. Oke, setelah itu di sini kita jadikan variabel check ya. Nah, if $check num rows, artinya dia nge-return sesuatu lebih dari 0, maka dia akan dialihkan ke this redirect
front end slash akun, lalu tutup kurung gini. Kalau else maka kita akan lempar dia ke view yang tadi sudah dibuat ya. Load view apa tadi namanya, kita cek view-nya di front end, laman gagal login, laman gagal login. Jangan lupa ini dikasih di dalamnya itu front end slash gitu. Oke, kira-kira gitu. Nah, di akunku ini dia ngapain? Di akunku ini, di akun ini maksudnya, di akunku lagi. Kita akan, oh sorry, di login, mana login tadi? Ada satu yang kelupaan. Nah, sebelum dia kita set, kita akan $this, kita akan set sessionnya, session user data username sama dengan ini set ya, set user data dengan $username. Oke, setelah gitu kita akan cek akun. Sekarang kita tambahkan gini, div this session user data username sama dengan nggak ada apa-apa, maka dia belum login artinya. Jadi kita akan lempar dia ke view front end slash laman login ya, seperti ini. Lalu kemudian kalau dia sudah login, maka dia akan kita lempar ke this load view laman akunku from end slash laman akunku. Kita akan klik di ini, di my order kita akan kasih riwayat pembelian dia, riwayat pembelanjaan dia ya. Jadi di sini kita akan lakukan tadi buat laman user.php. Nah, di front end tadi kita lempar kemana nama? Nah, ini kita ubah laman user seperti ini. Lalu yang perlu dilakukan, kita akan mengcopy Belanda juga tidak apa-apa, lalu kita masukkan ke user. Nah, di bagian of canvas ini untuk yang profiling ini kita akan hilangkan dulu ya. Oke, ini kita hilangkan aja baris ini. Ini juga di laman Belanda juga dihilangin aja ya. Tadi itu. Nah, 21 ini. Dia kita hilangin dulu aja. Lalu disimpan, ini juga sama disimpan. Nah, di bagian page controller lalu kita akan tambahkan bagian-bagian ini. Jadi di laman user kita akan hapus ya di sini. Kita ganti paste dan ini. Nah, ini adalah untuk field-fieldnya ini nama, ini username,
nama lengkap, lalu telepon, terus ini password, lalu my order ini untuk apa namanya, untuk melihat review daripada ininya ya. Nah, di laman front end itu jangan lupa untuk kita ambil satu array yang ini berisi detail pembeli. Nah, di sini kita akan ambil username sama dengan $this session user data username. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu data pembelinya kita akan ambil dari this model front end. Ini kita ambil detail pembeli, fungsi detail pembeli. Oke, ini seperti ini. Lalu diklik di sini $username, di sini dikasih row. Oke, setelah itu dia ditutup dengan data. Oke, seperti ini. Lalu kita akan lempar di sini username ini, nama lengkapnya kita akan ganti ya dengan php echo $detail pembeli. Ini di copy ya, di copy, detail pembeli ini ganti nama pembeli. Lalu kita copy di sini lagi, ini untuk telepon. Kita akan paste di sini. Kita lihat di database no HP ya, no HP. Ini no underscore HP. Lalu di sini passwordnya juga sama, kita hapus saja, kita ganti passwordnya. Lalu ini riwayat pesanan, ini kita taruh sebagai order seperti ini. Dia php echo base URL ini index.php slash front end slash riwayat pesanan ini php echo dollar username ya. Atau ID, kita kembalikan lagi ke ID ya, kayaknya lebih masuk ID ya. Detail pembeli ini ID. Oke, ini lihat seperti ini. Lalu ini kalau untuk mau edit profile ya, edit profile ini juga sama, kita copy aja dari pembeli ini ke copy seperti ini. Nah, kita ganti untuk ini edit profile seperti itu. Lalu kita save ya, lalu kita save dan coba kita refresh, kita ke ini. Oke, ini apa? Error di 71. Error di front end baris 71.
Oke, ini apa ini? If dollar check ya. Nomor apa ini? Oh iya, sorry. Ini seperti ini. Oke, simpan. Terus kemudian refresh. Oke, kita coba apa ini? Data value invalid contact. Coba lihat di 73. Di 73 redirect front end akun. Set user data. Oke, sebentar. Kita cek di sini. Set session. Kita lihat. Oke, kita akan set seperti ini username. Seperti ini. Set user data. Kita lihat cara setnya ya. Oh, seperti ini, set user data. Seperti ini. Oke, setelah itu kita refresh. Nah, coba kita login sekarang. Oh, ini register. Login sekarang. Kita akan gunakan nama Ahmad. Passwordnya tadi kita lupa ya. Kita lihat di database dulu deh. Datanya Ahmad. Passwordnya juga Ahmad. Login. Oke. Kita lihat apa yang error. Kalau begini caranya biasanya ada sesuatu yang miss ya. Cek preload, nggak ada harusnya. Oh, front end akun, tapi dia nggak ngeliatan sesuatu ya. Jadi front end akun, jadi fungsi akun tuh laman user. Laman user, dimana laman user ini di session user data username, terus kemudian dipindah top. Masih ada top produk, top. Oh, ini ya. Ini yang masih bikin error. Oh iya betul, ini kita hapus dulu. Ini juga sama. Lalu kita save. Ini username. Ini kita akan ganti ya, sesuai dengan
yang ada di sini. Lalu kita ganti seperti ini, lalu kita refresh. Nah, seperti ini untuk laman usernya. Jadi nanti akan akan dibuat untuk akun. Nah, ini akan menunjukkan. Nah, ini bisa lihat riwayat pesanan sama edit profile. Oke. Nah, setelah kita coba klik Belanda. Nah, kita klik barangnya. Nah, dia udah muncul nih ratings sama dia, kita bisa ngirim review ya. Nah, ini apa penandanya? Penandanya bahwa kalau tadi kita belum bisa lihat ini karena kita belum login, maka kita sekarang sudah bisa karena kita sudah bisa login. Oke, ini dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan modul-modul yang lain.